Perkenalkan, nama saya Niketurgi Elviari, nomor absen 43 dari kelas 3 Denpasar. Nah, kali ini saya akan membuat podcast mengenai PowerPoint. Di sini juga saya sudah ditemani oleh narasumber saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Nimandi Rani Junitasari, bisa dipanggil Rani. Nah, sebelum mulai podcastnya, saya ingin bertanya kepada narasumber saya, apakah Anda sudah siap untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang lumayan rumit ya, bisa dibilang? Sudah siap. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan memberi pertanyaan kepada narasumber saya. Nah, pertama saya ingin bertanya, menurut Anda apa sih itu PowerPoint? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan tadi. Jawaban dari saya, menurut saya PowerPoint itu adalah sebuah perangkat lunak presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Dengan PowerPoint, pengguna dapat membuat slide presentasi yang berisi teks, gambar, grafik, dan media lainnya untuk menyampaikan informasi dengan cara yang visual dan menarik, seperti itu. Baik, jawabannya sangat jelas ya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan pertanyaan saya. Menurut Anda, fungsi dari PowerPoint itu apa saja? Kan banyak pasti PowerPoint itu memiliki fungsi. Bisa dijabarkan ya? Oke. Fungsi utama dari PowerPoint adalah untuk membuat presentasi yang efektif dan menarik, mengatur slide, menambahkan animasi, memberikan presentasi langsung atau secara online, serta menyimpan dan berbagi presentasi dengan mudah. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan bertanya lagi. Menurut pendapat Anda, apakah penggunaan media PowerPoint di dalam kelas itu bisa dibilang efektif ataukah tidak gitu ya? Bisa dijelaskan mungkin? Oke. Menurut pendapat saya ya, efektif tidaknya sangat relatif ya, karena tergantung makna efektif itu sendiri, seperti itu. PowerPoint itu juga kan hanya salah satu alat penunjang presentasi, baik ajar, ujian, atau lain sebagainya. Lalu buat beberapa orang yang masih gugupan, grogian seperti saya ini, PowerPoint sangat efektif untuk mengatur urutan dan ritme pemaparan dari apapun yang akan saya sampaikan. Apakah efektif di benak yang menyimak? Saya belum tahu. Tapi jika nilai tesis dijadikan acuan, sepertinya para penguji lumayan puas dengan presentasi saya. Baik, berarti menurut Anda itu media PowerPoint dalam pembelajaran di kelas itu efektif ya? Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih pendapat Anda tentang siswa atau mahasiswa yang mempercantik tampilan PowerPoint, tapi isi dalam PowerPoint itu bisa dibilang ala kadarnya atau buruk ya? Atau tidak lengkap mungkin? Menurut pendapat saya ya, tidak masalah jika mahasiswa mempercantik tampilan PowerPoint. Tapi kembali lagi ke fungsi utama dibuatnya PowerPoint itu. PowerPoint itu kan sebenarnya dipergunakan untuk merangkum poin-poin dari materi yang sudah diberikan oleh pengajar. Jadi menurut saya ini adalah kesalahpahaman mahasiswa dalam menyimak tugas yang telah diberikan oleh pengajarnya. Seperti itu. Oke, berarti menurut pendapat Anda, ini mungkin hanya kesalahpahaman siswa dalam menyimak pengajarnya. Jadi tidak masalah ya mungkin untuk mempercantik tampilan PowerPoint. Tidak masalah, karena itu mungkin akan kelihatan lebih menarik di mata yang menyimak dari presentasi tersebut, seperti itu. Oke, cuma di sini hanya mungkin mahasiswanya belum menyimak dengan jelas ya, sehingga isi dari PowerPoint-nya bisa dibilang belum lengkap. Ya, seperti itu, bisa dibilang seperti itu ya. Mungkin mahasiswa hanya memfokuskan kepada tampilan saja. Oke, di sini pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya. Anda pasti mengetahui move transisi bukan? Terus saya ingin bertanya, move transisi dalam PowerPoint itu kan sangat keren ya. Jadi apa sih menurut pendapat Anda mengenai fitur tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya.
Morph itu kan saya senang sekali menggunakan fitur transisi yang satu ini. Karena dari bermacam jenis transisi yang ada di kondisi defaultnya ini, Morph ini saya katakan transisi yang paling hidup dan paling seru untuk di custom. Oke, keren sekali fitur Morph itu. Coba berikan saran penggunaan kepada audiens mungkin supaya menggunakan fitur Morph ini secara efektif dan tepat. Baik, saya akan menjelaskan saran penggunaan dari saya, yaitu membuat pergantian slide yang halus dan sebisa mungkin jangan sampai mengganggu fokus penontonnya, seperti itu. Oke, terima kasih. Jawaban yang sangat bagus ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan. Menurut Anda, apa alasan menggunakan aplikasi PowerPoint dalam presentasi? Baik, saya akan menjawab. Menurut saya, alasan menggunakan aplikasi PowerPoint dalam presentasi itu adalah dapat memberikan atau memudahkan para pengguna untuk mengatur materi yang akan disampaikan. PowerPoint dapat membuat audiens menjadi lebih memahami materi presentasi yang sedang ditampilkan. Nah, hal ini dapat terjadi karena dalam pengguna menampilkan poin-poin utama dalam slide yang ditampilkan, seperti itu. Oke, baik. Di sini juga ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa Anda jelaskan apa keunggulan yang dimiliki oleh Microsoft PowerPoint? Baik, keunggulan yang dimiliki oleh aplikasi Microsoft PowerPoint yaitu mudah digunakan ya. Ya, umumnya mudah digunakan seperti itu. Contohnya memungkinkan transfer informasi secara tatap muka dan mengamati respon menerima pesan. Dilengkapi dengan beragam template yang disajikan dengan berbagai kombinasi warna dan animasi. Dapat digunakan berulang-ulang untuk presentasi yang berbeda-beda, seperti itu. Oke, ternyata banyak sekali ya keunggulan yang dimiliki oleh Microsoft PowerPoint. Nah, selanjutnya juga ada pertanyaan mengenai apa sih kesalahan umum yang harus kita hindari dalam membuat PowerPoint? Baik, kesalahan umum membuat PowerPoint yang harus dihindari. Yang pertama itu terlalu menonjolkan teks. Jadi yang kedua, tampilan yang terlalu bersih. Yang ketiga, pemilihan warna yang aneh. Itu pasti bakal sangat kelihatan banget karena pemilihan warna yang aneh itu sangat mengganggu konsentrasi penyimak. Jadi yang keempat, memasukkan semua materi ke PowerPoint. Karena kan di PowerPoint itu yang harus Poin-poin saja ya? Seperti itu, hanya poin-poin saja. Yang kelima, menggunakan background berlebihan. Yang keenam, menggunakan animasi dan transisi berlebihan. Itu juga sangat mengganggu konsentrasi pendengar saat presentasi. Yang terakhir, pemilihan font, gambar, dan video yang buruk. Seperti itu. Oke, karena kan kalau berlebihan itu memang kurang baik ya. Iya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian PowerPoint, terus juga fungsi. Sekarang saya ingin menanyakan tentang apa sih manfaat dari PowerPoint itu? Baik, manfaat dari PowerPoint itu untuk membantu menyampaikan informasi secara visual dan menarik, meningkatkan keterlibatan audiens melalui animasi dan media tambahan, serta memudahkan penyampaian presentasi dengan fitur-fitur seperti catatan presenter dan tombol navigasi, seperti itu. Oke, jadi bagus sekali ya manfaat dari PowerPoint itu. Selanjutnya saya ingin bertanya, apa sih transisi slide dari PowerPoint itu? Baik, transisi slide adalah efek visual yang digunakan untuk mengubah salah satu slide menjadi slide berikutnya selama presentasi, di mana ini dapat berupa efek seperti geser, baur, ataupun pusing, seperti itu. Oke, jadi selanjutnya saya ingin menanyakan tentang, jadi kan banyak ya yang audiens itu tadi sudah menjelaskan tentang kejelasan PowerPoint. Nah, banyak sekali audiens yang belum tahu basic dari
menyimpan PowerPoint dalam bentuk format PDF. Bisa dijelaskan bagaimana cara menyimpan PowerPoint dalam bentuk PDF? Baik, karena masih banyak yang belum tahu cara menyimpan PowerPoint dalam bentuk PDF. Saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas. Untuk menyimpan presentasi PowerPoint dalam bentuk PDF itu Anda dapat memilih opsi Save As dan memilih format file PDF dari daftar opsi penyimpanan. Seperti itu. Oke, baik, penjelasan yang sangat jelas ya. Kayaknya sudah banyak sekali ya penjelasan mengenai PowerPoint yang telah diberikan oleh narasumber kita. Kita juga sudah menyimak pengertian dari PowerPoint, fungsi, manfaat, dan juga lain sebagainya. Jadi dari penjelasan narasumber kita, bisa disimpulkan bahwa PowerPoint itu sangat efektif digunakan untuk para pengajar, para siswa, dan juga para pekerja. Karena PowerPoint itu merangkum poin-poin dari materi yang akan diberikan. Segitu saja podcast mengenai PowerPoint dari saya. Podcast kali ini saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.